Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan lagi sahabat channel Rahmatul Ummah dengan tausiah yang diangkat dari kitab Tijanud Darori, yang mana di bagian pertama bahwa ketika manusia dikumpulkan di alam mahsyar, saat itu seluruh manusia membutuhkan syafaat atau pertolongan dari para rasul dan para nabi. Setelah ahli mahsyar yang hidup yang kedua kalinya, yaitu ketika sudah dibangkitkan dalam kubur, mereka mencari pertolongan sekaligus meminta pertolongan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak bisa memberikan pertolongan, lalu mereka pergi dengan berduyun-duyun sambil menangis-nangis mencari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun sama halnya dengan Nabi Adam, tidak bisa memberikan pertolongan. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada ahlul mahsyar untuk pergi kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah gelarnya Abu Doifan, bapaknya tamu, juga Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dinamakan Abul Ambiya? Sebab keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Ishak punya putra juga, Nabi Yakub dan yang lain-lain. Itulah anak cucu Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi para nabi. Makanya jangan aneh apabila Nabi Ibrahim dinamakan oleh para ulama dengan sebutan Abul Ambiya. Ketika manusia mencari Nabi Ibrahim setelah ketemu di alam mahsyar, maka qalu isfa'lana ittakhadallahu laka khalilan. Wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, kami semenjak dibangkitkan dari alam kubur, dikejar-kejar oleh api neraka, Masya Allah, aku berkeyakinan cuma engkaulah yang akan bisa menolong, yang bisa memadamkan api itu. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa annahu laisa yahimuni fi hadal yaum illa nafsi. Aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Ini kadzabtu fil Islam salasan. Alasan saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian karena aku pernah berbohong 3 kali seumur hidup saya. Yang pertama, karena telah merusak patung-patung berhala sembahan Raja Namrud, ditangkaplah Nabi Ibrahim. Setelah ditangkap, diinterogasi Nabi Ibrahim, siapa yang melakukan penghancuran terhadap berhala-berhala kami? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, bal fa'alahum kabiruhum. Yang merusak Tuhan-Tuhan kalian adalah itu berhala yang paling besar. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri yang merusak, yang menghancurkan berhala itu, tapi dituduhkan kepada berhala yang paling besar, supaya mereka berpikir bahwa berhala itu tidak layak untuk disembah karena tidak bisa bergerak, dan mau bergerak pun, mau pindah pun dipindahkan. Yang kedua, alasan aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian, aku pernah berbohong yang kedua kali ketika aku diajak oleh ayahku untuk pergi ke tempat ibadah untuk menyembah berhala. Aku mempunyai alasan, ini sakimun, aku tidak bisa mengikuti perjalanan ayah karena aku sedang sakit. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit, tapi mengakunya sakit dengan alasan menyindir juga kepada ayahnya. Karena apa? Ayah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu profesinya pembuat berhala, pembuat patung-patung untuk pesanan Raja Namrud. Yang dimaksud sakit itu berarti sakit akal. Kenapa mereka kalau sehat akal mereka tidak mungkin mau mengabdi menyembah sesuatu yang tidak bisa bergerak. Lalu kebohongan yang nomor 3 yang aku lakukan sehingga aku beralasan tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian,
ketika aku sudah terlepas dari tangkapan Raja Namrud, aku membawa istriku ke negara Mesir. Karena istriku yang bernama Siti Sarah kanat min ajmalin nas di zamaniha. Siti Sarah itu perempuan yang paling cantik di zamannya. Tidak ada perempuan yang bisa menandingi kecantikan Siti Sarah. Untuk melindungi istrinya dari rampasan Raja Zolim negara Mesir, kebetulan saat itu negara Mesir dikuasai oleh seorang raja yang zolim. Pokoknya apabila mereka melihat perempuan-perempuan cantik walaupun istri orang, dirampas aja. Nah, Nabi Ibrahim tetap mau masuk ke negara Mesir walaupun apa resikonya. Akhirnya Siti Sarah dimasukkan ke dalam peti untuk menyelamatkan, untuk melindungi Siti Sarah. Setelah pergi dari Baghdad ke negara Mesir, ada semacam di pos pemeriksaan. Kata si penjaga kerajaan negara Mesir, apa itu dalam peti? Itu adalah barang-barang. Kata Nabi Ibrahim, jangan engkau berani buka ini. Aku lebih sanggup memberikan kalian uang berapapun, asal kamu tidak boleh buka peti ini. Karena banyaknya tentara-tentara Raja Mesir yang dolim memaksa kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak bisa berdaya. Lalu dibukalah peti. Ternyata di dalamnya adalah Siti Sarah, istri yang paling cantik. Lalu dikeluarkan. Kata penjaga itu, wahai bapak, ini siapa? Sabda Nabi Ibrahim, hadza ukhti, ini adalah saudara perempuanku. Padahal itu bukan saudara, tetapi istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah salah Nabi Ibrahim mengatakan itu adalah saudaraku? Itu tidak salah, tidak berbohong, karena artinya saudara seagama. Karena negara-negara Mesir saat itu belum memeluk agama Islam. Dengan dalih apapun, alasan apapun, tetap aja penjaga negara Mesir mengambil Siti Sarah untuk distorkan kepada Raja Zolim. Masya Allah, Nabi Ibrahim disimpan di luar, tidak bisa masuk istana. Siti Sarah mau dimasukkan ke istana untuk distorkan ke Raja Zolim. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun dari luar istana bisa melihat, dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melihat apa yang terjadi dengan Siti Sarah dan apa yang akan dilakukan oleh Raja Zolim. Akhirnya setelah berduaan di dalam istana, Raja Zolim itu mau memperkosa Siti Sarah. Saat itu juga Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran kepada Raja Zolim tersebut, sehingga tangannya tidak bisa bergerak, kakinya pun tidak bisa bergerak. Lalu kata si raja itu, anti sahiratun, wahai perempuan, kamu adalah seorang perempuan ahli sihir. Kata Siti Sarah, aku bukan tukang sihir, tapi suamiku adalah seorang nabi. Suamiku dari luar istana berdoa, apabila aku diganggu kehormatannya olehmu, pasti doa suamiku akan diijabah. Ternyata diijabah doa suamiku. Aku tidak percaya. Kamu pokoknya adalah seorang sihir. Ampunilah saya tidak akan mengganggu lagi kehormatanmu. Akhirnya dimaafkan oleh Siti Sarah. Setelah tangannya bisa bergerak lagi, setelah kakinya bisa bergerak lagi, dipandanglah Siti Sarah oleh si Raja Zolim itu. Wah, masa saya kalah sama perempuan? Saya kan seorang raja yang gagah, kenapa kalah sama perempuan? Lalu ada maksud yang kedua kalinya memperkosa Siti Sarah. Apa yang terjadi? Dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata si raja tersebut tidak bisa melihat. Kata raja, ampun, saya tidak akan melakukan yang kedua kali. Masya Allah. Sehingga kata Siti Sarah, ya Allah, kembalikanlah penglihatan si raja ini karena udah minta ampun. Dengan seketika penglihatan raja itu kembali normal, bisa melihat Siti Sarah. Setelah bisa melihat Siti Sarah, raja itu ada niat untuk memperkosa Siti Sarah yang ketiga kalinya. Ya, kata Siti Sarah, awas jangan terjadi lagi kalian memperkosa saya lagi. Karena apa? Kelakuannya ini akan fatal akibatnya. Lalu ketika si raja itu memandang Siti Sarah, karena matanya sudah disehatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah doa Nabi Ibrahim, lalu hendak memperkosa yang ketiga kali.
ketika sudah 1 kali 2 kali diampuni, yang ketiganya itu lumpuh total dari tangan, kaki, mata, dan telinga, tidak bisa mendengar. Masya Allah, itu luar biasa. Barulah yang ketiga kali sudah diberikan penyakit lumpuh seluruhnya, maka si raja itu betul-betul insaf dan memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, aku mohon maaf kepadamu dan mohon aku tolong dimintakan ampunan kepada Allah agar dosa-dosaku diampuni oleh Allah, dan silahkan hukumilah aku oleh kalian, oleh kamu wahai Nabi Ibrahim, sesukamu. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, karena engkau sudah mengakui kekeliruan, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memaafkan kalian. Maka dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim bisa berangkat lagi dengan Siti Sarah dan diberikan hadiah oleh si Raja Mesir tersebut dengan seorang budak cantik yang bernama Siti Hajar. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ketika Nabi Ibrahim dimintakan syafaat oleh ahlul masyar ternyata tidak bisa, karena mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu pernah melakukan kebohongan 3 kali, padahal kebohongan itu tidaklah berdosa bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.